Kita akan sampaikan kembali ini informasi menarik lainnya ya Mas Rifan untuk pemirsa. Dan pemirsa seperti yang bisa Anda saksikan juga di mana pemerintah akan melanjutkan dukungan ini dari kebijakan fiskal maupun moneter dalam menghadapi tahun 2021 mendatang. Pemerintah berharap pemulihan ekonomi ini bisa berjalan sesuai dengan arah yang tepat dan sesuai juga dengan target tentunya dari pemerintah. Berikut liputannya. Pemerintah terus bersiap diri dalam menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2021, di mana perekonomian Indonesia diprediksi masih akan mengalami tekanan yang disebabkan pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seperti dikutip kontan.co.id mengatakan, pemerintah akan tetap memberikan dukungan dan melanjutkan kebijakan fiskal dan moneter pada tahun 2021. Sehingga dengan adanya dukungan kebijakan ini, diharapkan pemulihan ekonomi bisa semakin kuat dan berjalan pada jalur yang tepat. Berbagai upaya juga terus dilakukan, diantaranya melakukan konsolidasi fiskal dengan menurunkan defisit APBN untuk tahun depan, guna memastikan bahwa pemulihan ekonomi terus berjalan dan tidak terganggu. Sementara itu, pemerintah juga menyambut baik semua lembaga multilateral yang memberikan dukungan baik dalam kerangka mikroekonomi, pembiayaan vaksin, maupun pada infrastruktur green financing terkait kepedulian terhadap perubahan iklim. Salah satunya adalah negara-negara yang tergaung dalam G20 yang terus mendukung kerjasama multilateral, memastikan semua negara mendapatkan akses vaksin secara adil, terjangkau, dan merata. Indonesia di sisi lain sangat terbuka bekerja sama dengan anggota G20 dengan harapan seluruh negara dapat terus menjaga kesiapan dan respon dalam menghadapi pandemi global serta memastikan ekonomi pasca COVID-19. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Mas Rifan. Mas Rifan, ini menarik informasi yang baru saja kita sampaikan begitu. Sudah dari awal diingatkan bahwa tahun 2021 mendatang kebijakan fiskal moneter ini sudah digadang-gadang juga akan dilanjutkan untuk menyikapi tahun 2021 yang menjadi first step juga Indonesia akan melaju kemana begitu di tengah pandemi COVID-19 yang juga belum bisa ditentukan akan berakhir atau tidak begitu Mas Rifan. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, jadi kalau kita bicara kebijakan moneter dan fiskal ini memang harus tidak bisa berdiri sendiri-sendiri sekarang. Ya, kalau dulu-dulu ya mungkin bisa lah ya, tapi kalau sekarang nih dengan situasi yang kita hadapi ini harus berkolaborasi satu sama lain. Jadi nggak cukup dengan hanya menurunkan tingkat suku bunga ya, tapi harus ada kebijakan-kebijakan fiskal lainnya, misalkan kayak program pemulihan ekonomi nasional, segala macam, peringanan pajak. Ini yang harus sama-sama digalakkan lah supaya tujuan akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi kita bisa kembali meningkat. Nah, kalau kita bicara bursa saham itu adalah kita bicara ekspektasi. Nah, dengan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang udah banyak dijalankan oleh pemerintah, maka ini juga akan menciptakan ekspektasi positif ke depannya. Dan kalau kita bicara vaksin gitu ya, dengan ya dikabarkan bahwa vaksin akan masuk ke Indonesia terlepas dari jadwalnya ya, tapi ini juga sedikit banyak menciptakan ekspektasi positif gitu, bahwa ya vaksin akan segera masuk, keadaan akan segera stabil gitu kan, dan ya ini akan berdampak pada bursa saham. Nah, gitu aja. Bicara mengenai pasar modal, berarti kira-kira nih menurut Mas Rifan yang paling sektor-sektor apa saja yang mulai bisa dilirik ini oleh investor dalam menyikapi perdagangan yang tadi kita lihat ini jangka menengah panjangnya juga masih positif. Kemudian tadi dengan dukungan kebijakan fiskal moneter dari pemerintah kan berarti ini akan tetap dijaga nih pertumbuhan ekonomi kita tetap on the track begitu Mas Rifan. Ya. Jadi kalau saya melihat gini, arahnya sekarang kan kalau kita lihat dari moneter ini kan misalkan suku bunga diturunkan kemarin ke 3,75%, terendah sepanjang sejarah gitu ya. Nah, jadi salah satu sektor yang pastinya akan diuntungkan adalah perbankan dan juga properti. Ya kan, karena ya dengan suku bunga turun, maka penyaluran kredit diharapkan akan meningkat gitu kan. Nah, itu maka akan memberikan dampak positif buat perbankan, terutama bank-bank besar kalau saya lihat. Big caps kemudian, ya? Iya, betul.
Tapi Nah, kalau kita kemudian, bicara ya. mengenai big caps juga di tengah tantangan seperti saat ini kan likuiditasnya juga sedang mengalami gangguan ya Mas Rifan, dalam artian kita tahu dari sisi penyaluran kreditnya juga masih berusaha untuk memenuhi target yang sudah diberikan oleh pemerintah terkait dengan Bank BUMN. Tapi di satu sisi dana pihak ketiga ini juga akhirnya yang menjadi penopang ini dari perbankan Indonesia. Ya, jadi betul bahwa dana pihak ketiga ini memang jadi penopang bagi perbankan Indonesia, dan itulah sebenarnya yang memberikan memberikan keuntungan. Kenapa? Karena kan ada, kalau di bank itu kan ada rasio yang namanya CASA, ya kan? Oke, Karena CASA. kan saving account ratio. Nah, dengan dana pihak ketiga yang notabene itu akan banyak dari tabungan dan giro, which is kalau deposito pasti akan kemungkinan besar akan turun ya, karena mungkin orang nggak tertarik untuk deposito karena suku bunganya rendah gitu ya. Baik. Nah, jadi dari tabungan kemudian juga giro ini juga sedikit banyak akan meningkatkan rasio CASA yang nantinya ya akan menurunkan cost of credit atau menurunkan biaya lah bagi perbankan gitu, dan diharapkan ini adalah momen di mana bank-bank di Indonesia itu bisa menyalurkan kredit dalam jumlah yang cukup besar gitu, yang kemudian nanti panennya adalah saat mungkin kita nggak tahu, misalkan 1 atau 2 tahun lagi tingkat suku bunga akan kembali ditingkatkan ke titik normalnya gitu ya. Nah, itulah si perbankan ini akan menuai keuntungan yang cukup besar gitu.